Halo kawan bincang, kita bertemu lagi di Bincang Tipis. Bincang-bincang tipis-tipis. Perbincangan yang mengulas seputar tips-tips bermanfaat. Gimana nih kabarnya kawan bincang? Jangan lupa tetap semangat dan optimis ya menghadapi hari-hari. Tema yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan permasalahan mahasiswa dan anak perantauan nih yang jauh dari keluarga, yaitu bagaimana agar tetap optimis walau dompet kritis. Terus pertanyaan yang muncul di benak kita pasti, gimana sih caranya biar tetap optimis di saat uang kita menipis? Gimana sih caranya agar kita itu bisa melewati masa-masa kritis itu? Nah, kehidupan seputar mahasiswa dan anak perantauan pasti tidak jauh dari kata kangen, lapar, nggak punya uang, tugas menumpuk, dan persoalan pelik lainnya. Tapi tak apa teman, semua persoalan itulah yang akan menempa kita dan akan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Nah, kita harus bisa mengenal diri kita terlebih dahulu untuk dapat memenangkan dunia luar. Karena jika kita belum mengenali dan memahami diri kita tidak tahu kelemahan dan kelebihan diri kita nih. Ketika kita mengetahui kelebihan, kita bisa memanfaatkannya. Dan ketika kita mengetahui kekurangan kita dapat menyamarkan kekurangan itu dan mengubah kekurangan jadi sebuah kelebihan. Nah, semua persoalan itu akan kita kupas tuntas pada percobaan kali ini dengan topik kenali dirimu, kiat-kiat mengubah kelemahan menjadi kelebihan. Yaitu yang pertama, memanajemen diri dan keuangan. Kita harus bisa memanajemen diri dan keuangan kita nih. Manajemen diri adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri di waktu dan tempat yang memungkinkan diri kita untuk terus berproses. Contohnya adalah ketika kita tidak memiliki uang yang mencukupi, namun teman-teman kita tuh mengajak kita untuk keluar, nongkrong lah, atau sekedar menghabiskan waktu gitu. Ketika kita sudah tidak fit atau kondisi keuangan tidak mencukupi, kita harus bisa menolak mereka. Nah, ini yang dimaksud kita bisa memanajemen diri agar kita bisa terus berproses ke depannya. Nah, manajemen keuangan adalah bagaimana kita bisa mengatur, menggunakan, dan memanfaatkan keuangan kita dengan baik. Contohnya adalah ketika kita akan memilih atau membeli sesuatu, kita harus memikirkannya terlebih dahulu dengan matang tentunya. Melihat kondisi keuangan yang kita miliki. Ketika kita bisa memanajemen diri kita dengan baik, pasti keuangan kita akan tercukupi pula. Yang kedua, optimis dan yakin terhadap diri sendiri. Nah, ketika kita sedang dalam kondisi kritis nih, kita harus tetap yakin dan optimis kawan. Kepada siapa? Kepada diri sendiri dong. Keyakinan dan optimistis berasal dari dalam hati. Ketika kita melakukan sesuatu dengan keyakinan hati, maka apa yang kita lakukan itu akan menjadi maksimal. Contohnya, ketika kita ingin melakukan sesuatu misalnya, maka harus dilandasi dengan hati yang yakin dan optimis agar apa yang kita lakukan itu menjadi maksimal dan berkah tentunya. Tetap optimis dan yakin terhadap diri sendiri ya kawan. Yang ketiga adalah hadapi semua permasalahan dengan ikhlas dan sabar. Apa sih yang kita lakukan saat kita itu menemui masalah? Marah, malas, capek, pasti itu semua ya kawan. Jangan cepat menyerah kawan. Anggap saja masalah itu teman yang mengiringi kita, mengiringi perjalanan hidup kita. Karena sejatinya masalah itu akan selalu hadir dan meninggalkan jejak yang dapat kita ambil hikmahnya. Ya, dengan ikhlas dan sabar, dia akan menuntun kita untuk menemukan hikmah. Nah, ketika hikmah itu dapat membantu kita meningkatkan kapasitas diri kita gitu. Nah, yang keempat adalah selalu berpikiran positif dan berorientasi akan masa depan. Nah, hal selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan selalu berpikiran positif. Karena pikiran yang positif akan memberikan dampak yang positif pula bagi kita. Pernah nggak sih kita kadang mikirin hal-hal yang macam-macam sampai-sampai kita overthinking, terus mikirin hal yang enggak? Itu juga merupakan suatu kewajaran. Karena manusia seyogianya memang dituntut untuk terus belajar dan berpikir. Namun, kewajaran itu jangan dibiarkan berlarut-larut kawan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik pastinya. Intinya, berpikir positif adalah kuncinya. Yang kelima adalah bekerja sampingan untuk mendapatkan cuan. Cara yang selanjutnya adalah dengan melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar bekerja, namun berlandaskan poin-poin yang udah kita bahas tadi di atas, seperti pandai-pandai dalam manajemen diri, optimis dan yakin pada diri kita. Kemampuan dan kemauan besar kita saat bekerja menjadi poin penting agar kerja kita dapat maksimal.
Ingat, hadapi permasalahan dengan ikhlas dan sabar. Semua cobaan dan rintangan dalam dunia pekerjaan harus kita hadapi dengan ikhlas dan sabar. Lalu, selalu berpikiran positif dan berorientasi akan masa depan, agar apa yang kita inginkan dalam suatu pekerjaan itu kita mendapatkannya. Seperti keinginan untuk mendapatkan uang, untuk keperluan kuliah atau keperluan kehidupan sehari-hari. Nah, ingat kawan, kita yang memulai, kita yang menuai. Jika kita memulai dengan pikiran positif, insya Allah masa depan akan kita dapat raih dengan positif pula. Nah, itu tadi beberapa tips yang dapat kita lakukan dikala dompet kritis ya kawan. Kawan bincang, ayo kita bertahan dalam semua keadaan. Ayo tingkatkan keadaan yang sekarang menjadi potensi untuk meraih masa depan yang gemilang. Tetap optimis, jangan kendor, jangan lengah. Sampai jumpa di bincang tipis lainnya. Sampai jumpa, terima kasih, dadah.